Okay, let's try. Cek 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 1 2 3. Yo, what's up? Balik lagi di Kodor Serabutan dan saat ini saya akan bahas mengenai pakai air lagi ya. Sebenarnya saya itu pernah bikin salah satu di short kalau nggak salah gitu. Cuman itu waktu tak upload kena kena ban karena itu ngambil dari Google ya. Apalagi skeletonnya juga ngambil dari Google. Dan sekarang aku ya coba upload lagi. Cuman saat ini kita akan membahas mengenai dalemannya gitu kayak gimana. Nah, di sini sebenarnya aku udah bikin ya skripnya dan banyak banget emang skripnya dan itu agak melelahkan kalau misal aku bikin dari awal gitu. Sebenarnya boleh sih kalau men. Tanganku ke atas langsung respon ya. Entar, aku nggak boleh tanganku ke atas ya karena instrukturnya kayak gitu. Nah, waktu aku ngoding ini itu, trial and error sih. Jadi kadang ada errornya, banyak errornya sebenarnya sih. Hasil akhirnya ya seperti ini. Sebenarnya langsung bisa kalian download di bawah gitu. Tapi kalau mau bikin dari awal, aku agak ragu sih kalau mau bikin dari awal. Tapi ya, aku bisa bahas satu persatu ya. Aku bisa bahas satu persatu dari codinganku. Nah, untuk awal dari project ini sebenarnya menggunakan template ini. 2 kotak ini tuh template ya. Ini template dari misal misal kalau kalian new from template, template-nya sekarang banyak banget nih. Aku udah lama nggak update sini. Ada body movement. Nah, body movement ini yang digunakan, kita coba new, oke. Dan ini sebenarnya template dari Meta Spark AR dan ini bisa di-replace semuanya, untuk bodinya. Nah Nah, ini template gambar dari bodinya, gitu. Kalian bisa custom dan yang sudah saya custom itu seperti ini. Nah, ini dia. Ini tengkorak ini. Ini ngambil dari Google sih sebenarnya ya. Cuman aku lupa source-nya apa gitu. Cuman aku ngedit sedikit kayak di kakinya ini tak edit pakai Photoshop, kemudian aku crop, potong satu-satu dan masukin ke bagiannya sini. Seperti itu. Setelah bikin template kayak gitu ya, ini bisa tak replace sih, tak replace dari movementku, skeletonku. Nah, itu kan, ini langsung ngedetect, langsung kelihatan gitu. Tak gedein bentar ya. Nah, tuh, kelihatan? Kadang agak kadang ke gitu ya. Emang emang itu kelemahannya kalau pakai kamera webcam dan view angle-nya view angle-nya sedikit gitu, nggak terlalu luas. Oke, di sini untuk skripnya itu seperti ini. Ini yang punya aku, cuman ini custom-nya, oke. Yang sininya itu skrip untuk tracking, body tracking kayaknya. Nah, kalau misal kita lihat di sini tuh bodinya itu ada neck, ada head, ada apa nih, arm maksudnya right arm gitu. Kemudian ada left arm. Left arm itu tangan kiri. Kemudian kaki kanan, kemudian kaki kiri, seperti itu. Nah, untuk konsep yang sudah saya bikin, itu sebenarnya, memperhitungkan kalau misal tangan, entah itu kanan atau kiri, kalau misal lebih dari neck, lebih dari leher, itu dia bakalan kayak gini, oh, bakalan kayak gitu, bakalan muncul gitu, muncul ini petirnya. Itu aku agak bingung kemarin itu, pakai pakai indikator. Wah, baru ngomong ya. Aku sebenarnya kemarin tuh agak bingung apakah tanganku ini, indikatornya di neck apa di kepala. Karena kalau kepala itu tanganku harus ngangkat terlalu tinggi gitu. Jadi konsiderasiku pakai neck aja lah, nggak tinggi-tinggi banget gitu. Jadi di neck-nya ini, nah kita bisa tarik garis, kemudian unpack value. Nah, unpack ini kalian bisa di sini kan, diklik kanan, unpack. Nah, ini unpack value itu kalian bisa konekin, misal kalau head ya, aku mau chin gitu, chin itu nih, apa nih?
dagu dagu. Nah, setelah kalian unpack, ini tuh ada XYZ-nya bisa kalian ekstrak, bisa kalian gunakan. Nah, berhubung tadi ketinggian, karena ketinggian itu, aku pakai Y ya. X itu horizontal, Y itu vertikal. Nah, di Y-nya ini dari 2 inputan ya, dari R arm sama L arm ya, di wrist, left wrist, sama right wrist. Ini aku unpack keduanya, kemudian ada XY-nya tampil, kemudian aku kasih greater than ya. Jadi, kita kadang agak ngeselin ya, padahal aku nggak naikin tangan. Aku ngomong diinterupsi sama itu ya. Lanjut, dari unpack ya, unpack keduanya kemudian aku pakai greater than, jadi diperbandingan gitu, tangan mana yang paling tinggi gitu. Aku ngambilnya yang Y-nya, oke. Y-nya di-input di first input sama second input untuk keduanya. Kemudian, kan nanti ada result-nya. Nah, result-nya ini di if else gitu. Jadi if else-nya kalau misal gede gitu, kalau misal salah satu ini ada yang lebih tinggi, nah kondisinya itu, eee, true false. Salah salah salah. Nah, greater than ini maksudnya kalau misal lebih tinggi ya, first input lebih tinggi daripada second input. Nah, berhubung yang first ini tadi right right arm yang right wrist, pergelangan yang kanan. Kalau misal kanan yang lebih tinggi daripada second gitu ya. Kalau kanan lebih tinggi, maka yang diambil itu yang sini, yang kanan gitu. Kemudian dimasukkan di greater than lagi. Nah, greater than lagi ini untuk mencocokkan dari tangan mana sama neck tadi. Nah, udah dicocokkan, kemudian ada if else lagi. Setelah if else nanti outputnya boolean tentu aja, true false. Kemudian ada delay, ada pulse, ada else is lagi. Ini agak banyak loh. Anjir aku kalau jelasin itu agak susah ya. Kemudian ada if else. Nah, if else ini nanti, membandingkan ya, outputnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu untuk delay, yang kedua itu untuk, visible-nya. Oke, kedua ini sebenarnya untuk visible. Kemudian yang ketiga ini untuk pulse. Pulse-nya ini untuk, audio player, jadi suaranya yang jeder gitu ya, yang jeder tadi. Oke, yang pertama ini, setelah dia mengangkat tangan gitu ya, udah true ini, salah satu tangan ini lebih dari neck gitu ya, lebih dari leher, kemudian dia akan, visible thunder-nya gitu. Dari sini, dan ini kan true, kemudian, kondisinya nanti dia akan nge-visible thunder-nya. Nah, nge-visible itu apa ya, menampilkan gambar thunder tadi. Nah, setelah menampilkan gambar thunder, itu ini kan juga berjalan nih yang delay. Nah, delay-nya itu setengah detik. Nah, setelah setengah detik udah selesai, dia akan lanjut ke kondisi if else tadi dan, setelah setengah detik dia dia kasih input false gitu. Nah, setelah itu thunder-nya hilang. Jadi cuman tampil setengah detik doang. Waktu aku ngangkat ini, thunder tampil setengah detik dan seperti itu. Kemudian untuk play-nya, pulse-nya ini juga ada 3 ya, banyak banget anjir. Yang pertama tadi untuk, audio player, kemudian ada multi controller, kemudian audio player ini aku pakai Thunder, efek efek suara aku download free di freesound.org. Kemudian ada Wands. Nah, Wands ini, itu custom ya, bukan bukan dari sini, tapi dari kalau kita lihat fonts, gini kan ada, soalnya udah tak add. Kalau nggak ada, kalian bisa search AR library. Nah, search AR library ini, itu bisa banyak banget. Orang-orang ini bikin bikin custom script itu banyak, bisa kalian
Kalau butuh sesuatu gitu, bisa cari di sini gitu. Entah kalau kalian butuh nih slider gitu ya, biar bisa ada slide-nya, UI-nya lebih bagus gitu, atau color segment ini, terserah kebutuhan kalian dan kebutuhan saya itu once. Karena dari Spark AR-nya itu nggak ada, jadi ini ada orang yang bikin, script untuk once. Nih namanya Keta Paul von Prak, ya aku nggak tahu namanya. Namanya susah banget anjir. Jadi once itu kegunaannya untuk sekali aja, kalau misal di-initiate itu bakalan output sekali. Kalau misal di-initiate lagi, nggak bakalan bisa. Jadi cuman sekali. Gimana cara initiate lagi, itu ada, pulse buat resetnya, seperti itu. Jadi kalau udah jalan sekali, udah, meskipun kalian hit it berulang kali nggak bakalan ke-initiate, karena cuman once, sekali. Nah itu aku pakai once, ya. Setelah once dia akan switch pulse. Di sini ada beberapa, ada 4 nih, ada if else buat teksnya, teks yang atas gitu, eee, di sini, yang raise your hand ya, raise your hand-nya bakalan disable nanti kalau misal udah ke-initiate. Kemudian ada background-nya, ya background-nya bakalan ke visible, yang background hitam tadi, yang agak agak abu-abu abu-abu, ya background background transparan hitam, itu nanti yang akan di-visible. Kemudian ada rig. Rig ini yang tadi, skeletonnya nanti ditampilkan gitu, visible. Kemudian ada lagi yang terakhir itu, di if else ini, dia akan masuk ke if else, kemudian dia akan nampilin ghost. Ghost ini cuman tambahan pemanis aja ya, yang ini, ghost ini. Hantu-hantuan gitu ya, cuman gerak samping kanan kiri gitu doang. Seperti itu untuk wands. Kemudian dari pulse ini, ada 2 lagi, ya satunya tadi kemudian yang satunya untuk pulse tadi ya, balik lagi ke switch, ya. Di pulse ini, ada switch-nya, switch buat turn off, di-clarify lagi gitu. First boolean sama second boolean, dari second boolean-nya ini buat ngedetect orangnya itu, ke-track apa enggak. Kalau orangnya udah nggak ke-track, dia bakalan nge-push. Kemudian dia bakalan nge-reset, buat nge-reset wands-nya tadi. Jadi misal kalau udah nggak ke-track orangnya, itu wands-nya bakalan ke-reset, kemudian kalau nge-track lagi, wands-nya bakalan bisa jalan, bisa lanjut. Seperti itu. Agak ribet ya emang. Eee, oh ya, untuk yang tadi ya, yang greater than, ya, greater than ini output-nya ada 2, yang greater than tangan kanan atau kiri gitu ya. Kalau misal tangan kanan, itu dia akan ngikutin tangan kanan, petirnya juga ngikutin tangan kanan. Nah, itu yang agak tricky. Nah, ini makanya output-nya ada 2, ada yang buat tadi nampilin thunder, ada yang, nyesuaiin nyesuaiin koordinat thunder-nya itu sesuai di tangan. Itu harus dipikirin. Nah, di sini di sini ininya, apa jenenge, nah di sini codingannya. Setelah, greater tadi, kita taruh di kondisinya, kemudian diambil yang paling tinggi, kemudian kita unpack. Setelah di-unpack, ini weight sama height-nya bakalan disesuaiin sama koordinat unpack ini, koordinat dari tangannya, seperti itu. Oke, lanjut ke mana ya? Lanjut ke animation kayaknya. Ya tadi habis habis reset ya. Jadi kalau misal udah ke-track bodinya, kemudian, tadi angkat tangan, setelah angkat tangan dia akan pulse turn on ke loop animation. Loop animation ini, saya set durasinya 4 dan, progresnya itu aku harus multiply kemudian add. Nah ini sebenarnya perhitungan matematika gitu, perhitungan matematikanya kayak gini, looping animation itu output progresnya itu dari 0 sampai 1, itu bilangan float. Nah bilangan float itu, jadi ada 0 koma 0 komanya gitu,
0, di belakang. Jadi misal dari 0 sampai 1 itu selama 4 detik durasinya, itu dari 0, 0,1, kemudian jalan 0,2, 0,3, sampai 0,9, sampai 0 sampai 1. Nah, itu di akhirnya, di akhir progresnya. Nah, untuk value-nya yang 690 ini tuh untuk, perjalannya pel ini tuh untuk perjalanannya si ghost-nya, si gambar ini. Ya, dari koordinat ini, koordinat berapa ini? -300 ya, -300, 275 gitu. Itu koordinat awalnya dan itu outframe dari sini. Bisa kita lihat di sini ada ghost-nya. Ghost-nya ini harus berjalan dari sini ke sini, seperti itu. Jadi outframe yang kiri ke outframe yang kanan. Nah, perjalanannya ini butuh berapa piksel gitu, kita harus ukur. Nah, di sini saya inputkan 690 itu, saya hitung dari yang kiri, karena yang kiri itu aku set ya, input value yang pertama itu -300 untuk X-nya ini ya, untuk X doang. -300 sama Y-nya itu 275. Nah, ini untuk start awal. Nah, aku mau start akhirnya itu di 690. Nah, perjalanannya di 690 itu, kita coba -300 ini kita tambahkan 690. Jadi hasilnya 390 ya, karena itu tadi minus. Nah, hasilnya itu di sini. Nah, ini, eee, pergerakan akhirnya gitu. Makanya saya bisa nulis 690 gitu. Karena ngukur ini ya, ngukur dari X-nya tadi. Oke, seperti itu. Ini untuk length pergerakannya, kemudian inputnya ini untuk start awalnya, itu di koordinat -300 untuk X. Nah, karena ini progression-nya itu output-nya dari 0 sampai 1, aku harus mengkalikan translate distance-nya. Nah, itu 690 aku kalikan pakai multiply dari progression-nya. Setelah aku kalikan, nah aku harus add dulu dari start-nya. Nah, setelah start-nya aku add, kemudian aku pack. Pack ini lawannya dari unpack ya. Unpack ini kan menyebarkan gitu, membuka. Kalau pack itu merangkum. Jadi, ada 2 value yang dirangkum jadi vektor 2. Ini untuk koordinat dari si ghost-nya ini. Nah, seperti itu aku konekkan semuanya dan selesai. Dan ini berjalan seperti ini. Oke, let's try. Nah, seperti itu penjelasannya. Mungkin kalian nggak bakalan nonton penjelasan ini, tapi kalau nonton ya syukur. Seenggaknya kalian nyoba, di bawah ada link deskripsinya, aku udah ekspor di situ. Ya keep exploring aja sih. Kalau ada ide-ide yang lain gitu, bikin filter yang kayak gimana gitu, kayak apa, game atau yang lainnya, bisa komen aja di bawah gitu. Tapi aku kalau bisa ide yang unik ya, karena kalau ide yang mainstream kayaknya agak terlalu, "Ya ngapain aku ngelakuin itu?" Kayak gitu. Ini kan anti mainstream dan jarang yang ada gitu, ngangkat-ngangkat tangan gitu kan, aneh sebenarnya. Ya tapi oke gitu aja, this is it, tolong dicoba and see you in the next video.